apa ya, terobosan yang menarik gitu untuk mempopulerkan budaya dan kekuasaan budaya dan kekayaan Indonesia. Iya betul ya. Jadi kita bakal untuk random map draw kita terlebih dahulu. Broken Wall. Flying Cloud dong, langsung aja. Enggak. Mau dibersihin sih mas? Flying Cloud, bukan diberhentiin kan emang udah dari awal mapnya ketahuan. Tapi ini dia untuk game ketiga kita. Sekali lagi nyawa terakhir, napas terakhir bagi teman-teman daripada tim Ixon TRB. Apakah kisah lama terulang kembali atau mereka bisa bangkit kembali? Dan masih sama template banningnya so far. Cuman untuk kali ini masih belum ada satu hero yang benar-benar di-ban dari keduanya ya, karena cukup beragam yang digunakan oleh teman-teman ini. Tapi dari coach dari Ixon TRB kelihatan sedikit tulisannya dari jauh. Bisa tuh kayaknya tuh dibaca tuh. Cuma sekarang lagi-lagi karena Ixon TRB mereka masih ada open untuk Hiraranya. Sekali lagi bakal dikasih coba diumpanin sama EVOS Icon dengan Hirara first pick yang masih bisa mereka ambil. Bakal diambil atau enggak umpannya? Oke, ambil nggak sih? Game penentuan loh ini. Apalagi kalau secara opsi juga udah terbatas banget. Apakah mau untuk bermain di arah Nolan gitu, yang lebih power mungkin atau lebih percaya diri dari Hans Viana untuk dia gunakan? Bisa. Lagi diskusi dulu nih. Kalau Hirara kita ngelepas apa aja yang bisa nanti membahayakan musuh. Tapi harus tenang sih, karena kalau kita ngomongin EVOS nih dari hero yang mereka gunakan, mereka udah nggak ada lagi ke arah Atlas, udah nggak ada lagi ke arah Barat, nggak ada lagi Hirara ya kan. Galerik sih paling sih yang masih bisa mereka gunakan. Tapi Melissa dulu ternyata Langsung digunakan untuk ngedinai Assassin. Nantinya kalau EVOS Icon memang mau main, let's say Nolan, Link, mereka belum pakai Link kan? Iya belum. Kalau emang belum, nantinya Melissa ini banyak digunakan. Bahkan kemarin waktu EVOS melawan RRQ, dia Melissa first build juga kan, dan third gitu. Langsung Isun Shin bersama dengan Vena. Itu fun fact dia. Ini gue ngeliat Isun Shin kalau di MDL so far dari week 1 ini, dia bener masih 77%. oh tinggi banget ya. Padahal sebenarnya di meta yang serba cepat kayak gini harusnya Isansin salah satu yang harusnya ya secara power hero nggak sekuat itu. Tapi sekali lagi memang di tangan yang tepat, Isansin kalau udah snowball akan sulit banget untuk bisa dihentikan. Ditambah kalau pengen nge-pick off itu agak sulit karena ada Mountain Shocker kan yang akan ngasih dia vision, yang akan ngasih dia mata lah istilahnya, di mana aja lawannya bergerak, kira-kira dia bisa terpanis atau enggak. Ada Trestless juga bisa ngasih efek stun, bisa meng-cancel inisiasi yang dilakukan. Tapi kita akan lihat aja apakah Hiraranya bakal diambil sekarang. Kalau nggak diambil bisa tidak ternyata dari teman-teman tim Ixon TRB, mereka lebih percaya kepada Chusin dan juga Baras. Apa yang sedang disiapkan sama Ixon TRB kalau kayak gini? Dan bahkan mereka pun nggak nge-fleksibilitasin picknya loh. Bersama dengan berbeda dengan EVOS Icon yang nge-keep Freya-nya ini untuk jadi misteri gitu. So mereka bisa ke mid lane-nya dulu I guess. Atau bahkan roamer. Karena untuk Atlas dari EVOS udah nggak bisa. Oh sorry, Belen udah di-ban ternyata ya. Your team is dulu gede sih output damage-nya. Always on the way. Oke. Your team is Gak banned. mau dimainin, dikomboin sama Barat Matilnya. Repot sih memang sih soalnya sih dari Barat dan juga Matil. Kayak EVOS sudah melihat sendiri power dari Matil bagi mereka di game yang kedua bersama dengan Barat juga gitu loh. Iya. Jadi Rafa tidak boleh untuk diremehkan. Ayo Flying Cloud, Rafa bisa jadi harga yang mahal banget di sini. Makanya mungkin tadi kayak dari teman-teman tim Ixon mungkin lama berpikir untuk first pick-nya mereka mau ngambil ke arah mana dulu. Karena Rafa di Flying Cloud sih emang benar-benar repot banget ya. Kayak bisa ngidupin lagi teman-temannya ketika di momen-momen krusial. Jadi kalau anggaplah di ketika Lord datang ada yang terpanis, dihidupin lagi, kuantitas yang tadinya kalah langsung seimbang lagi jadi 5 lawan 5. Dan lihat game ini akan menjadi momen bagi Ravera banget untuk bisa bersinar. Tapi karena nggak di-pick, akhirnya Hiraranya di-ban oleh teman-teman daripada tim EVOS Icon. Salah satu banning terakhir dari arah teman-teman tim Ixon TRB. Berarti antara roamer
atau ke arah dari gold laner mereka. Ya walaupun sekali lagi ya, Betul, iya, ini Freya masih bisa kemanapun ya. Yang pasti-pasti aja. Ya. Di band yang pasti karena so far opsi roamer dari EVOS Icon cukup terbatas dan mereka butuh satu hero yang bisa bantu cover asas Isunshin terutama dan Hylos bisa dipilih, tapi Gatot Kaca nih so far masih kebuka. Ya. Masih possible bahkan. Banyak ada Gatot, ada Glue, ya bisa banyak Barat. yang mau mereka gunakan tentunya untuk secara opsi pemilihan gitu ya. Dan Glue itu kan nggak terlalu lemah lah istilahnya sama seorang Chusin kan. Karena Glue bukan yang hero tipikal jalan kaki banget. Karena dia punya blast spread juga. Oke. Nah, ini dong menariknya. Kalau katanya Bang Lim ya. Apa tuh? Kalau katanya Lim, Fluffy, dia butuh emang hero yang abnormal buat dia menang. Karena di match yang kemarin Fluffy tuh pakainya unik-unik. Dan sekarang ada lagi satu hero unik lagi yang dia keluarkan dan itu adalah Balmond. Oke. Berarti harusnya Balmondnya XP nggak sih? Ini kita masih misteri ya adik-adik semua ya. Karena tiba-tiba nanti Yisansin yang main di area gold, terus Freya-nya di Balmond XP, jungler, ya. atau Freya-nya yang jungler, Yisansin-nya yang jungler, banyak banget opsi bisa kemana-mana. Cuman pemilihan yang berani sih tetap sih, karena bagaimanapun Balmond ini definisi yang jalan kaki banget gitu. Dan ada Jushin kan? Benar. Dengan lo udah pernah ngerasain Jushin di depan, Balmond di depan Jushin. Benar. Tapi itu kan Hasilnya? Balmond sebelum ini bos, sebelum dapetin bal ya. Enggak. Nah itu sekarang ada Nolan dan juga Oh. Glue yang bakal dimainkan oleh teman-teman dari Ixon TRB dan Guinevere Mereka pakai sebagai mereka hero terakhir. 3 fighter, nggak mengambil pure tank, tapi mereka bakal coba untuk bermain triple fighter dan membiarkan Gord serta Isunshin nanti akan nge-deal damage-nya. So buat Gordnya bakal Sky Pierce kan, ini bakal jadi menarik juga sih. Ya. Ini akan menjadi game yang ketiga ya, yang akan menentukan apakah EVOS Icon akan mengulang kisah yang sama, kembali membuat Ixon tunduk di hadapan mereka. Musim yang berbeda, nasib yang sama di depan mata. EVOS Icon hanya butuh satu langkah kemenangan dan Ixon ini akan menjadi game pembuktian mentalitas mereka untuk tetap bertahan dan meningkatkan asa untuk naik ke full 2-0. Yap, dan telah terhampar di depan kita semua map dari Land of Dawn yang sudah bersiap untuk menyambut para pahlawan hero kan pahlawan ya. Dan kita akan melihat bagaimana berjalannya game yang ketiga ini karena EVOS dan match point. So berang-berang makan ketan, mari kita berangkat ke Land of Dawn. Tapi bagi-bagi buta udah ada satu upaya pemunyokan yang terjadi untuk Fluffy. Asfiana, first blood untuk seorang jungler dan Fluffy yang masih terus-menerus melanjutkan fight-nya, membuat kali ini Uzi Vert yang akan segera dibonyokkan kembali menjadi Patrick Bonyok. Ya udah, ini adik-adik langsung aja Balmond. Yuk, bisa, yuk. Direngket, langsung di spam, lihat Fluffy 1 lawan 3 bos. Bener-bener kuat banget itu ya. Dan jangan lupa masuk ya ke late game nanti, Fluffy juga punya lethal counter kan, yang bisa ngasih efek life steal juga ketika darahnya low, tapi spatial migration mulai connect. Saya ngasih cukup aman dan pantas ya dari Fluffy lumayan sustain. Tadi punya Blacksmith juga yang ngebuat dia jadi sedikit lebih tanky ketika coba auto dipanis ya kan, karena ada damage skillnya itu bisa mulihin HP daripada Fluffy itu sendiri dan full bikin karya tank ya dari arah seorang Fluffy-nya juga. Jadi buat teman-teman daripada tim Ixon TRB gak akan bisa dengan mudah untuk ngepanis menuju ke arah seorang Fluffy yang salah satunya dari Tenacity nih. Ada peningkatan defense, saat HP-nya rendah, pantes tadi kuat juga. Tambah Festival of Blood Iya, kuat banget sih. cuman dari minimap terlihat pergerakan dari Exor. Dia mencari ada satu target yang bisa diinisiasi dan langsung di-cut wave-nya sampai sejauh itu demi bisa join ke team fight di area gold-nya nanti. So ini bakal jadi 5 melawan 4 kah? Karena so far EVOS saja mereka mendapatkan cukup banyak keunggulannya dan Hansfiana langsung coba dibegal oleh seorang Exor yang ternyata bikin Hansfiana jadi susah banget untuk bisa bergerak dan waktunya kebuang buat Reina bisa langsung menjadi turtle. Oke. Dan atau free tapi deflect lagi. Oke, kembali lagi Mountain Shocker sudah dibuka dan Igu numbers dengan Kamehameha. Tapi Jong Minar menghindari Mountain Shocker dengan Crimson Beacon yang Crimson Beacon buat defensif sih jujur agak sayang. Tapi
Tapi mau nggak mau, Iya. karena kalau dia nggak mengeluarkan Crimson Beacon, udah 100% bakal terpanis Kena. sih dia sih. Dan Ixon TRB ini sih menurut aku udah jadi warning sign ya untuk mereka ya. Karena dengan Glue dan juga Jusin, harusnya mereka bisa untuk memenangkan early-nya. Walaupun sebenarnya EVOS main di range, tapi Special Migration. File Requiem langsung dia keluarkan dari Purify yang dia tahan selama beberapa detik, akhirnya dikeluarkan juga karena dia tadi masih mengkalkulasi ini pencet gak Purify, pencet gak. Cuman kalau dari item build-nya sendiri udah ke Molten Essence, tapi bakal mau ke Antivirus kah atau yang lain? Iya, tapi Molten Essence ini ngebuat dia juga tentu nggak bisa sih, harusnya cukup panis lagi sama teman-teman tim Ixon TRB. Apalagi dengan kondisinya yang under, sementara untuk Melissa dari ZYY nih, yang setidaknya ketika teman-temannya terpressure, dia harusnya bisa bikin cara correction duluan, nanti ada armor juga mentahan yang coba tuh dia buat. Just in case nanti dia pengen bikin ke arah Warrior Boots dulu, itu akan membuat dia juga sedikit lebih sustain berhadapan sama Freya di area laning. Dan Ixon TRB, semua hero yang mereka gunakan di game kali ini ternyata 3-nya itu debut pick. Dan Melissa serta Barasa sudah pernah mereka gunakan berarti di week yang pertama. Dan itu berjalan dengan baik, menjadi kemenangan. Dan kita lihat apakah Melissanya bisa lagi menghasilkan kemenangan atau EVOS yang akan menghancurkan runtutan kemenangannya. Ya butuh farming, butuh untuk dapat space. Cuman Exor dia nggak terpancing mengetahui enemies lagi pada hilang, tapi Iko terpaksa mengeluarkan flicker, tapi dibalas dengan flicker pula oleh Daniel. Masih aman juga. Kemudian langsung dimasukin, di dive oleh kombinasi antara Exor dan juga Daniel bersama dengan Reina. Cuma sekarang akan ada pertempuran lagi di area turtle ya, di mana kali ini Exor langsung membackup dan menzoning Ashiana. Berhasil mendapatkan turtle ya, sementara itu di bagian belakang Aleba tertunggangi kembali lagi, tapi Exor masih terus cukup kuat. Bagian depan dan EVOS Icon mereka gak mendapatkan apapun di turtle barusan. Yes, ya, tapi setidaknya dari Ixon ini menjadi sedikit nafas segar bagi mereka dengan Asfiana yang berhasil untuk mencuri ke area daripada turtle-nya. Tapi ZYY Oke, bakal coba untuk di BK lagi, dimasukin sementara di belakang ada Uzi Bird yang terkena first kembali dan Reina masuk bahkan tanpa Mountain Shocker, bahkan tanpa kapal sudah cukup untuk bisa membuat si YY tertake down. 2 untuk 1, Yuzifer coba tuh tadi memberikan follow up ya, coba tuh bisa backup karena dia udah nge-react pergerakan daripada teman-teman tim EVOS Icon yang gerak cepat untuk ngepanis karena ZYY. Tapi pada akhirnya karena dia glue yang di sini bawain ke area roamer, ini tetap worth it gitu loh dirasa teman-teman tim EVOS Icon untuk ngebuat dia nggak jadi di awal ya, supaya dia nggak bisa dapetin snowball, dia nggak bisa tuh terus ngasih pressure ke area trio mid daripada teman-teman tim EVOS Icon. Dan sekali lagi ya, ini pemilihan yang bagus sih dengan ngambil ke arah Guinevere dan juga ngambil ke arah seorang Gord ya. Ada pertama Gord, dia bisa main di range ya kan, punya Mystic Projectile yang bisa main pop, bisa ngebuka vision. Kemudian Guinevere, kalau seandainya ternyata Ixon TRB pengen main front to back, ya Guinevere-nya bisa untuk memiliki satu buah Special Migration. Itu dia Special Migration kembali terangkat Uzi Bird-nya, sementara di bagian belakang Daniel terancam. Untungnya masih bisa get him to safety. So EVOS Icon mereka mendapatkan 1 poin kill yaitu Uzi Bird. Ya, pelan-pelan ya, ini faktornya udah mulai ada damage dari arah seorang Hanfiana, tapi belum cukup untuk bisa ngepanis karena Daniel sekalipun yang tergolong tipis. First item priority untuk Jeng Miner, ada Glowing Ones kali ini yang dia miliki untuk kasih burning effect kepada para player tim EVOS Icon kan. Karena apalagi ini ada Fluffy, ada Exor juga yang main Freya dan juga Balmond. Jadi perlu satu continuous burning effect supaya dia nggak bisa leluasa. Bakal di all in kah? Kembali lagi, cuma sekarang hadir pula dengan Special Migration. Sementara di sisi yang berbeda ada solo kill yang terjadi membuat Ixon TRB dan EVOS Icon mendapatkan pertukaran yang cukup balance. 1 untuk 2, nggak balance sih. Ini masih lebih ke arah Ixon yang lebih untung tentunya ya. Karena mereka hanya mengorbankan Iku sang XP lane, sementara Turtle didapatkan oleh teman-teman daripada tim Ixon. Kemudian yang kedua juga adalah Exor serta Fluffy di tim fight barusan. Dan Exor harus ingat ya, perannya dia di sini adalah seorang gold laner. 1v1 Asfiana. Harus hati-hati. Crimson Beacon yang terlalu terburu-buru kayaknya tadi untuk memberikan bantuan pada seorang Asfiana. Tapi terlepas tadi ada tartan yang didapatkan, tentunya EVOS sudah memegang keunggulan lebih banyak di area awal permainan. Jadi mereka hanya perlu untuk stabilkan lagi gamenya, down lagi dari segi tempo permainannya. Perlu tergesa-gesa karena mereka juga punya late game insurance kan. Meskipun dari Ixon TRB ini punya Melissa yang di late gamenya range-nya jauh,
Apalagi dengan adanya continuous damage dari modal seria, Eyes on You-nya kan bisa lebih dari satu target. Cuman kalau misalkan di all in dengan banyaknya sisi yang dimiliki tim Super Icon, dia tetap akan bayar juga. Tapi menariknya dengan Hans Viana yang udah dipatahin banget di awal-awal tadi. Tapi lihat facial migration connect kembali. Tapi sudah ditunggu oleh Fluffy di belakang dan diusir. Dan go away membuat Fluffy dia benar-benar harus go away untuk sekarang. Karena kembali lagi adanya gerak-gerak yang sudah menunggangi dirinya dan Reina yang hadir. Belum berhasil untuk menyelamatkan Fluffy. Jung Min pula dengan Crimson bikin Reina gagal untuk bisa diangkat dengan Lander Flare. Hans Viana hadir dengan Fracture. Dan sekarang, Iksan ERB semangat lagi dengan satu buah dasar dan welcome membuat Reina menjadi santapan lezat bagi para pasukan Evil Psycho dan Daniel pula yang akan dimakan bulat-bulat oleh Iksan ERB. Ya, inisiasi yang dibalas dengan counter setup yang begitu bagus dari Ikson TRB. Membuat Evil Psycho kali ini tidak mendapatkan apapun selain kerugian dari pertempuran barusan. Dan ini membuat teman-teman daripada Ikson TRB berhasil merubah arah goldnya ke sisi mereka. Dan dengan kemenangan tim Fake barusan di bagian top lane, ada Golden Staff yang juga kali ini sudah dikantongi oleh seorang ZYY. Dan walaupun tidak akan terbuka bagi Ikson, tapi Aleva. Oh my god, itu dia. Facial migration bersama dengan Winter Storm sudah dia keluarkan tapi gak mampu membuat dirinya selamat. Dan gak ada power of retribution bagi Iksan ERB. Kita Daniel berhasil untuk mendapatkan Lord dan triple kill dikantongi oleh Exer menjadi wiped out bagi Evil Psychon. Jarang bergabung dalam pertarungan, sekalinya datang merubah alur pertempuran. Itulah dia Exor dengan partisipasinya. Dan kita lihat keberanian Aleva, spatial migration, kalau itulah yang dia tumbang. Tapi itu benar-benar kasih space dan lihat Fluffy yang sustain banget DB-in. Dan ini dia waktunya bagi seorang Exor untuk bersinar, ngepanis 3 hero langsung. Dari arah teman-teman tim Ikson TRB dan Daniel. Kontribusi yang begitu luar biasa datang di momen penentuan, mencuri Lord dari tangan dua pemegang Retribution. Wah, jujur serem sih kalau udah tantrum kayak gitu ya. Dan Evil Icon mau menangkan tim fight di momen yang benar-benar krusial. Mungkin sekarang Lordnya juga sudah mulai berjalan. Jangan lupakan lompatan dari Aleva. Menurutku dari tadi on point banget. Betul, Dia betul. memang gak ngedapetin point kill, tapi sekalinya dia ngelompat, pasti ada satu nyawa yang ikut melayang juga. Dan ini serem juga. Bahkan Ikson DRT yang udah ngebawain Purify pun jadi seolah-olah itu gak menjadi jawaban. Dan kembali lagi lompatan facial migration membuat Nico yang akan dikunjungin oleh para pasukan dari Evil Icon. Tapi di bagian belakang Fluffy juga dihukum membalaskan kematian dari temannya Aleva, memberikan teori ancaman saja karena Evil Icon mereka juga mundur akhirnya. Iya, ini 1 untuk 1 ya. Fluffy untuk Iko. XP tukar XP. Tapi ya pada akhirnya tetap EVOS yang berhasil untuk memegang hitmap kita untuk sementara waktu. Dan mereka juga memegang keunggulan God lewat team fight yang benar-benar sangat-sangat on point barusan. 4.000 kali ini menjauh daripada teman-teman tim EVOS Icon. Dari segi goldnya ada 14 juga akan coba untuk langsung aja diamankan. Damage dealt by Todak. ZYY memang menjadi pemegang damage tertinggi. Ini karena terhitung tadi Exor kan beberapa tim fight gak datang kan, gak hadir. Tapi sekalinya dia hadir, nggak peduli gitu loh. Secara statistik dengan ZYY tertinggi, ada itu Hans Viana kah atau siapapun, Exor kalau udah tantrum, siapapun bakal dihajar. Dan ini tentunya harus diwaspadai para tim Ikson. Jangan terlalu sibuk melakukan setup tanpa memperhatikan positioning daripada seorang ZYY. Mereka harus membiarkan ZYY-nya dapetin momentum yang dia butuhkan. Dan player gold by Todak juga Reina. Lagi dan lagi ya. Masih dengan pattern farmingnya yang benar-benar luar biasa. Sama seperti halnya di game yang kedua. Dan Exor meskipun tadi banyak absen dalam team fight, tapi teman-teman dari tim EVOS Icon kayak bisa untuk menuai benih investasi mereka dari arah seorang Exor. Karena kita bisa lihat impact-nya gitu loh. Kalau Valkyrie Vision udah dibuka, targetingnya udah ZYY. Kalau nggak ada go away, nggak ada cover maksimal juga, wah itu ZYY sih tinggal nama. Aduh, tinggal nama ya. Cuma sekarang Aleva langsung loncat lagi dan mereka mempertinggal satu buah Mystic Guard. Sementara itu ada Winter kan membuat Daniel bisa selamat, tapi Aleva kembali lagi harus mengorbankan dirinya untuk para pasukan dari Evil Icon. Sehingga sekarang ZYY yang udah cukup sekarat harus mencari lifesteal lagi. Dan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit harusnya. Cuma bawahnya udah berhasil dijalani sama Exor. Iya. Tapi ini dari segi EVOS Icon juga mereka tetap harusnya lebih unggul ya. Karena mereka masih punya Fluffy. Fluffy bikin
full item tank anyway. Kalau teman-teman tadi lihat, dia bikin radian, dia bikin cara antiviral juga. Oh, bahkan Exor si Halberd juga udah jadi, tapi lihat damage bisa dia berikan. Full item tank tapi begitu tanky. Oh no, Fluffy di commit, Revitalize mencoba menyelamatkan dirinya, sementara itu ikut juga terkena burst dengan Mystic Curse. Daniel mendapatkan poin killnya, tapi ZYY pelan tapi pasti sudah mulai kerasukan, memberikan efek santet yang begitu menyakitkan, sehingga kali ini Exor on position. Ingat, gak ada retribution bagi Evo Saiken, dan Exor datang langsung. Dia akan mengincar Jongminer di belakangnya, tapi perangkat dengan Laser Flare membuat Exor dia gak akan selamat, dan poin sudah dengan going. ZYY mengambil dengan Wind of Nature yang membuat Exor TRB bahkan akan mendapatkan satu poin kill tambahan, yaitu Daniel. Niat baik namun eksekusinya gagal total karena Wind of Nature dari ZYY benar-benar menjadi pembeda. Exor satu timing masuknya tepat banget, targetin karena Jengminer membuat memaksa ZYY-nya juga harus mengeluarkan Wind of Nature. Plus juga tadi satu buah Gokuway, namun sayangnya output damage yang kurang membuat dia yang harus tertumbangkan. Oh, itu kalau nggak ada Wind of Nature sih tadi benar-benar selesai itu ya dari arah ZYY-nya. Namun meski tanpa Wind of Nature, teman-teman tim Nixon mereka tetap berani. Mereka langsung aja mencoba untuk menerobos pertahanan daripada tim Evo Icon yang kali ini harus terseok-seok untuk bisa bertahan. Oke, Evo Saiken sekarang harus berada dalam mode defensif. Sekali lagi mereka harus mengandalkan Mystic Curse dan Daniel untuk clear ke arah dari wave-nya. Cuman ini adalah Lord yang sudah seharusnya mereka bisa clear, karena sekarang dengan Mystic Curse kembali lagi di trigger, bahkan ZYY tershutdown sudah. Akhirnya ada bahkan Fluffy memberikan backup yang begitu cantik, begitu manis, dan mereka harus merelakan dua pemain dari Ixon TRB untuk dihilangkan bertukar dengan base turret. Itu loh, skema beragam ya. Playstyle yang tidak hanya mengandalkan satu sisi. Daniel masuk dengan Mystic Projectile, nggak segan untuk mengambil keputusan yang high risk, high return. Dan dia dapetin high returnnya dengan menumbangkan ZYY-nya. Satu Mystic Gas yang kini akan membuka jalan bagi Evo Icon untuk langsung aja menuju ke inhibitor turret dari Ixon. Wow, lepas facial migration dikombinasi dengan link kedampangan lethal counter. Membuat Lucifer gagal selamat sudah dan Jongminer dengan penutupan pamungkas dari Evo Icon. Tapi sekarang wave-nya sudah keluar. Detik yang ke-40 menjadi sinyal bagi Evo Icon untuk retreat dan retreat. Gila, Cristiano Jengminer loh ya. Menari dengan begitu baiknya, mengkocek dengan Crimson Bacon di tengah para player daripada tim Evo Icon. Dan dia menghindari Mystic Gas yang hampir lagi dan lagi bisa menjadi punisher bagi dirinya. Dan itu teman-teman, kalau misalkan Jengminernya tumbang, itu 100% ke end untuk teman-teman daripada tim Nixon TRB. Karena tadi masih ada beberapa detik, 3-4 detik bagi ZYY untuk bisa balik. Tapi ternyata absorb damage dan juga agility yang dibawakan oleh seorang Jengminer ini ngebuat ada movement speed tambahan yang ngebuat dia ngebut. Absorb damage yang ngebuat dia sedikit lebih sustain. Even dia menerima damage yang begitu banyak banget. Karena tadi teman-teman daripada tim Evo Icon juga udah ngasih resource-nya untuk nge-punish satu rekan daripada Jengminer duluan gitu loh, yang pada akhirnya ngebuat Jengminernya bisa sedikit melawan meskipun dengan XP yang sangat low. Itu tadi udah tipis banget loh. Bahkan harusnya kalau secara range udah bisa kena gitu dari Jongminer. Digocek-gocek sama dia, dan kebetulan detik ke-40 wave-nya lagi keluar, apalagi ada super wave di bagian atasnya. So ini sekarang bakal ditunggu sampai Lord Evolt kah atau gimana, karena sekali lagi buat Evo Icon parlay-nya ini bakal jadi pressure sih. Cuman si Lordnya itu dia Aleva terkenal lagi dengan facial migration Lucifer yang harus kembali menjadi blue bodong dengan warna ungunya. Cuma sekarang dengan Exor yang langsung ke belakang, ZYY punya Wind of Nature, tapi di sisi yang berbeda Reina mencakar Hans Piana membuat Evo Icon mereka menumbangkan 3 player dan ZYY tanpa Wind of Nature mengoutplay Exor. Cuma lihat di tengah Fluffy dan Reina akan langsung membackup base-nya untuk dihancurkan, dan Evo Icon mendapatkan dan mengamankan game ini 3-0 tanpa balas. Ini dia cakar macan putih yang terlalu tajam untuk bisa ditahan dari pasukan Nixon TRB, memastikan musim berbeda, hasil yang sama 3-0 tanpa balas. Itu sih
siapa sangka ya. Iya. Tadi ada Balmon bareng Isun Shin jalan ke tengah, wave-nya lagi jalan. Nah seperti itu ya teman-teman. Ternyata turret di area mid. Cuman EVOS Icon sih 3-0. Berarti udah 2 kali berturut-turut buat EVOS Icon bisa menumbangkan Ixon TRB 3-0. Yes. Gila. Ih, ini dia. Ini loh ya. EVOS Icon. Tajam sekali permainan mereka. Berani banget. Dan gue bener-bener ngeliat impact dari Fluffy. Walaupun gue nggak tahu ya, ini kira-kira yang ngasih call siapa dalam beberapa inisiasi yang mereka lakukan. Salah satu minusnya EVOS di season lalu itu adalah mereka yang gameplaynya itu kurang berani untuk lebih lebar. Kayak mereka stick sama 1 atau 2 strategi aja gitu loh untuk melakukan eksekusi dalam in-game-nya. Tapi kalau kita melihat dari bagaimana cara eksekusinya EVOS di game kali ini aja, ini beragam banget. Gak cuma nungguin Aleva, tapi kayak siapa yang bisa bikin momen, siapa yang bisa jalan duluan, siapa yang bisa untuk ngebuka jalan duluan, ini mereka lakuin. Kalau kita lihat dari setup team fight terakhir ya, Exor-nya itu ngusir mundur ZYY supaya kepisah dari teman-temannya. Daniel fokusnya nge-follow up Aleva yang so far gue lihat ya, spatial migration-nya selalu on point. Dan ini menjadi game terbaiknya Aleva menurut gue dari 3 game berturut-turut. Karena spatial migration-nya on point, inisiasinya berani, Danielnya benar-benar mampu tuh bisa ngimbangin. Dan salah satu momen yang gak kalah krusial adalah ketika tadi teman-teman daripada tim Ixon, mereka coba untuk dapetin inhibitor tadi di bagian atas, tapi berhasil untuk di defense lewat permainan berani dari Daniel dengan Mystic Gas-nya. Itu luar biasa. Iya, dan jangan lupakan juga tadi gimana EVOS Icon yang mereka di posisi yang terpuruk sekalipun, mereka tuh tetap berani untuk nge-initiate duluan gitu. Ya kan, tadi contohnya ketika di atas dengan Mystic Gas, itu mereka duluan kan yang initiate. Dan ngebikin EVOS Icon satu momen itu yang menurutku jadi satu game changernya. Iya. Ixon ngelawan ya, Ixon ngegigit, Ixon berani mainnya. Tapi sekali lagi, EVOS bisa gue bilang lebih kreatif. Lebih mau untuk ngebuka jalan dengan apapun yang mereka miliki, dengan kesempatan yang ada. Dan bagaimana, ini definisi gue lihat dari menjalankan job desk sebaik-baiknya setiap player. Ini jadi kunci kemenangan EVOS. Tapi kita bakal lihat untuk player of the game. Jadi game kita yang ketiga yang menjadi game kunci. Game pemastikan kemenangan bagi sang macan putih. Let's welcome player of the game Daniel. Wah, rata nih berarti dari EVOS. Ya. 3 game, player of the game-nya beda-beda dan iya kan? Iya. Dan Daniel tadi momen clutch di Lord-nya itu sih. Betul. Luar biasa bisa dapetin Lord, nge-defend dari ini betul di bagian top lane, ngimbangin Fluffy yang berapa kali sebenarnya kan Gord ini sulit gitu loh untuk bisa ngimbangin dari arah seorang Guinevere kalau misalkan ada banyak banget target yang ngalangin Mystic Projectile dia. Karena ketika dia pengen coba untuk Mystic Gas, tapi ada musuh yang bisa nginisiasi balik karena Mystic Gasnya dia diem, jadi malah jatuhnya pasrah gitu. Tapi so far kalau dari apa yang kita lihat, Daniel positioningnya dia rapi, positioningnya dia disiplin. Dia benar-benar tahu banget bagaimana caranya mencari posisi untuk bisa memaksimalkan seluruh inisiasi yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Dan ini momen yang menurutku sangat-sangat W, dimana Exor dan Freya tantrumnya ngedapetin triple kill dan membuat Ixon TRB gak ngedapetin apa-apa dari tim fight tersebut. Dan Exor juga pada akhirnya terkena outplay kan dari Geminer, dari ZYY juga yang notabene-nya mereka emang counternya hero fighter banget. Cuman ini satisfying banget bro. Jadi gak peduli gitu siapapun targetnya, mau itu Uzifert kek. Nah tapi lihat nih, Geminer, selamat, Messi. Setara Messi gocekannya sih. Iya, tapi ini dia momen dimana, nah ini Danielnya ketangkep nih. Cuman lihat Exor nih, langsung nyari ke arah seorang ZYY, lihat. Ngezoning 2 jatuhnya sama Geminer, karena Geminernya juga gak bisa ngabain ZYY yang jadi tampuk damage utama. Dan ZYY-nya dibandingkan balik, dia ternyata malah gerak lagi ke bagian bawah. Yang otomatis itu dimanfaatkan oleh Reina dan juga rekan-rekannya untuk memastikan game yang ketiga jatuh di tangan daripada EVOS Icon. Dan jadi untuk item build ada juga emblem yang digunakan ya oleh sang MVP kita. Ada Impurage juga plus Bargain Hunter. Gak heran dia juga bisa banyak banget partisipasi cepat di beberapa team fight karena itemnya juga udah jadi.
lewat persenan atau diskonan item yang dia miliki. Dan juga kita lihat di sana ada Inspire kan, jadi ada pengurangan cooldown yang meningkat sampai ke 5%, ada pemulihan mana juga sampai di angka 2, dan ini menurut gue juga hal-hal kecil yang berimpact besar untuk seorang Daniel. Ditambah dia juga udah punya lengkap tuh, dia punya burning effect dari Glowing One, punya penetrasi dari Divine Glaive, punya Winter sebagai defensive mechanism, ya kan? Jadi perfect lah. Dan Reyna juga di game kali ini luar biasa banget, beberapa kali di momen-momen counter attack-nya dia. Malefic Roar untuk penetrasi bersama dengan Hunter Strike. Pantes sih, bocor semua tuh front line-nya Ixon TRB. Iya, dan untuk sekarang, Sky by Todak masih Reyna. 871 gold per menit yang bisa dia dapatkan. So, ini menandakan gimana Reyna yang punya pattern farming yang begitu cepat, begitu lancar, seolah-olah memang EVOS Icon itu mendesain Reyna untuk bisa farming dengan nyaman. Dan kemudian Reynanya berhasil untuk memaksimalkan hal tersebut. Tapi tetap shout out juga buat ZYY yang bisa menjadi the carry untuk game kali ini. Berarti at least dia juga jalan sebenarnya job desk-nya sebagai Melissa. Dan beberapa kali juga udah ngebikin EVOS Icon ter-outplay kan. Cuman ya itu dia untuk match kali ini dan game kali ini. So, kita penasaran siapa yang jadi player of the match. Let's go, ini dia untuk player of the match. Satu pemain terbaik di match kali ini. Yes, sang jungler Reyna dengan most play heroes ya. Ada di Hirara yang tampil banget di game yang kedua, Isansin di game yang ketiga. Nolanya nggak tampil, tapi tentu kita tahu dengan gameplay yang dia bawakan tadi, ketika dikasih hero pick off kayak Nolan, itu dia memang tajam banget. Dan di hari ini gameplaynya dia juga impresif. Kalau kita lihat tadi beberapa kali memenangkan kontes objektif Lord yang penting, Turtle juga beberapa kali memang sempat terpanis. Bahkan kalau kita ingat di game yang kedua, dia sempat diganggu gitu loh dari flow farmingnya ya kan, digangguin, dipastiin untuk gak bisa dapetin jungle. Tapi ketika pada akhirnya memasuki area mid game, dapetin momentumnya, dia bisa untuk ngumpulin lagi item yang dia butuhkan. Dan yang gue suka juga Reyna ini apa ya, tahu gitu loh timing untuk melakukan joblis yang berbeda. Nggak harus sekedar ngepanis, nggak harus sekedar makanin yang langsung ke belakang. Kayak dia main front to back dulu nih di awal nih, terus dia kiting, mundur lagi, muter lagi, nyari hero-hero lawan yang selamat dan tersisa. Cakep ya. Dan fun fact nih Ado, kemarin Reyna di week kemarin ada di hashtag 4 MVP leaderboard. Dan kalau hari ini dia udah dapetin player of the game, player of the match, nah next weeknya nih Iya sih. bakal ada di ranking berapa, karena ZYY turun ZYY harusnya. hashtag 2 Ya. kemarin. Cuman ini jadi kayak rivalitas yang menarik gak sih untuk kita lihat. Cuman ini berarti mengkonfirmasi bahwa EVOS Icon langsung naik ke pool 2-0. 2-0. Butuh satu kemenangan lagi aja, satu lagi one match away buat mereka langsung ke playoff. Iya, langsung saja spamkan komen EVOS is back ya teman-teman semua ya. Bak. Tapi kita bakal lihat tentunya untuk kedepannya ya, apakah EVOS bisa konsisten atau tidak, karena itulah yang terpenting. Tapi ini dia untuk grouping kita, EVOS Icon menjadi tim pertama yang akan berada di pool 2-0, dan Ixon TRB harus geser ke pool 1-1. Wah, ini sih tinggal Serem tuh pool 02 tuh. nanti siapa ya, nanti habis ini kita tahu lagi Oh iya nih abis ini antara Shadow Esports Atau atau Pesaka. Pesaka ya. Salah satu bakal ada di pool 02. Minggu kedua udah di pool 02 sih, jujur serem ya. deg-degan banget ya. Jadi kalau misalkan lagi deg-degan sih relax dulu tentunya, dimana lagi kalau bukan menggunakan jadi kalau misalkan lagi deg-degan sih relax dulu tentunya, dimana lagi kalau bukan menggunakan kursi dari Todak.